Ketika kamu menghadapi orang toksik, kamu selalu disarankan untuk bersabar. Tapi faktanya, bersikap baik ke orang toksik itu cuma buang-buang waktu. Karena sebenarnya mereka itu nggak butuh pengertianmu. Tapi yang mereka butuhkan adalah batasan yang jelas. Dunia saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang manipulatif, suka menjatuhkan, dan tidak mau melihat kamu lebih bahagia dari mereka. Masalahnya, banyak orang yang terjebak dalam pola pikir bahwa mereka harus bertahan di lingkungan toksik. Entah karena alasan tidak enakan, takut dianggap jahat, atau sekedar tidak tahu cara keluar dari lingkungan toksik tersebut. Orang toksik bisa berada di mana saja, mulai dari keluarga, pertemanan, lingkungan kerja, bahkan di dalam hubungan asmara. Bahkan yang lebih parah, mereka seringkali menyamar sebagai orang baik. Tapi sebenarnya mereka hanya menguras mentalmu secara perlahan. Jadi sebelum terlambat, kita akan membahas tentang tanda-tanda orang toksik yang wajib kamu sadari sebelum mereka menghancurkan hidupmu. Dan kalau kamu sudah terlanjur terjebak di dalam lingkungan yang toksik, kita juga bakal kasih cara buat kamu keluar dari lingkungan tersebut. Banyak orang yang tidak sadar kalau mereka sedang dikelilingi oleh orang-orang toksik. Kenapa? Karena orang toksik itu manipulatif. Mereka bisa membuatmu merasa bersalah, merasa butuh mereka, bahkan merasa bahwa kamulah yang bermasalah. Tapi setelah kamu tahu tanda-tandanya, kamu akan mulai menyadari siapa yang benar-benar mendukungmu dan siapa yang diam-diam meracunimu. Oke, sekarang langsung saja kita bahas 7 tanda-tanda orang toksik yang harus kamu waspadai. Tanda-tanda yang pertama, mereka selalu membuatmu merasa bersalah. Orang toksik itu pandai memainkan perasaan orang lain. Mereka akan memutarbalikkan fakta, membuat kamu merasa bersalah atas hal-hal yang bahkan bukan salahmu. Maka dari itu, kalau kamu sering merasa bersalah tanpa alasan yang jelas, coba pikir ulang, apakah kamu benar-benar salah atau mereka hanya sedang memanipulasimu? Tanda yang kedua, mereka suka mengontrolmu. Orang toksik tidak suka kalau kamu punya kendali atas hidupmu sendiri. Mereka akan berusaha mengontrol keputusanmu, siapa yang boleh kamu temui, bahkan cara berpikirmu. Mereka bisa melakukannya dengan cara yang pertama, menjelek-jelekkan orang di sekitarmu supaya kamu hanya bergantung pada mereka. Kemudian membuatmu takut mengambil keputusan sendiri. Dan yang ketiga, akan mengancam atau memanipulasi supaya kamu selalu mengikuti keinginan mereka. Lanjut, tanda orang toksik yang ketiga, mereka selalu menuntut perhatian tetapi tidak peduli dengan kamu. Orang toksik ingin kamu selalu ada buat mereka, tetapi giliran kamu butuh mereka, tiba-tiba mereka menghilang. Ciri khas orang-orang seperti ini adalah mereka hanya datang saat butuh sesuatu. Mereka tidak peduli dengan masalahmu, tetapi selalu ingin kamu mendengarkan masalah mereka. Dan juga mereka tidak pernah berusaha mengerti atau mendukung kamu. Kalau kamu merasa hubungan seperti ini selalu ada, mungkin saatnya mengevaluasi apakah mereka benar-benar teman atau hanya parasit. Tanda yang keempat, mereka akan selalu iri dan selalu meremehkan pencapaianmu. Setiap kali kamu berhasil melakukan sesuatu, mereka bukannya mendukung, malah mengecilkan pencapaianmu. Mereka tidak akan suka melihat kamu lebih sukses dari mereka. Karena itu akan mengancam ego mereka. Padahal, teman yang baik seharusnya bangga atas keberhasilanmu. Dan tanda yang kelima, mereka tidak bisa menerima kritik dan selalu menyalahkan orang lain. Apakah kamu pernah bertemu orang yang selalu merasa benar? Yang kalau ada masalah, mereka selalu punya alasan untuk menyalahkan orang lain. Mereka tidak bisa menerima kritik. Mereka selalu punya alasan kenapa mereka tidak salah. Mereka suka playing victim dan membuat diri mereka terlihat sebagai korban.
Orang seperti ini sangat beracun, karena mereka tidak akan pernah bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian tanda orang toksik yang keenam adalah mereka selalu menguras energi dan mentalmu. Setiap kali bertemu atau berbicara dengan mereka, kamu selalu merasa lelah, stres, ataupun tidak nyaman. Padahal kamu bahkan tidak tahu itu kenapa. Orang toksik punya energi negatif yang bisa menyebar ke sekitarnya. Mereka sering membuat drama, mengeluh tanpa solusi, atau menyebarkan aura pesimis yang bikin mentalmu terkuras habis. Kalau seseorang selalu membuatmu merasa lelah secara emosional, mungkin sudah saatnya untuk menjaga jarak dengan mereka. Dan kemudian tanda orang toksik yang terakhir adalah mereka tidak mau kamu bahagia. Ini adalah tanda yang paling berbahaya. Orang toksik tidak suka melihatmu bahagia, karena itu berarti mereka kehilangan kendali atas dirimu. Oleh karena itu, mereka akan melakukan berbagai cara untuk merusak kebahagiaanmu dengan komentar negatif, menanamkan keraguan di dalam dirimu, dan juga membuatmu takut mengambil keputusan yang bisa membawa kebahagiaan untuk dirimu. Setelah membahas tanda-tandanya, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menghadapi orang toksik tanpa harus jadi korban terus-menerus. Oke, cara yang pertama adalah jangan memberikan reaksi emosional. Orang-orang toksik hidup dari dramanya sendiri. Mereka akan memprovokasimu supaya kamu terpancing. Begitu kamu marah atau kamu kesal, mereka akan merasa menang. Jadi, belajarlah untuk diam dan tidak terduga. Mereka tidak akan tahu cara mengontrolmu kalau kamu tidak memberikan reaksi yang mereka inginkan. Cara yang kedua, dengan menggunakan metode The Grey Rock. Ini adalah teknik yang dipakai untuk menghadapi orang-orang manipulatif. Intinya, kamu harus bersikap datar, membosankan, dan tidak menarik bagi mereka. Memberikan jawaban seadanya, jangan menunjukkan ekspresi yang berlebihan. Dan lihat bagaimana mereka akhirnya akan bosan sendiri dan mencari korban yang lain. Cara yang ketiga dengan membuat batasan tanpa rasa bersalah. Orang toksik akan selalu menguji batasanmu. Mereka akan merengek, mengancam, atau memainkan peran korban supaya kamu merasa bersalah. Tetapi batasan itu bukan buat mereka. Batasan itu buat dirimu. Jangan takut untuk kehilangan mereka, karena faktanya, semakin cepat mereka keluar dari hidupmu, akan semakin sehatlah mentalmu. Cara yang keempat, jangan berusaha untuk mengubah mereka, karena ini adalah sebuah perangkap besar. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa menyadarkan orang-orang toksik dengan kasih sayang ataupun nasihat. Namun ternyata itu semua salah besar. Karena mereka tidak butuh pencerahan, mereka butuh seseorang untuk dieksploitasi. Jadi, biarkanlah mereka tenggelam dalam racun mereka sendiri, sementara kamu tetap melanjutkan hidup. Dan cara menghadapi orang toksik yang terakhir adalah jadilah orang yang tak bisa disentuh. Orang toksik hanya bisa berkuasa atas mereka yang peduli dengan omongan mereka. Begitu kamu berhenti peduli dengan opini mereka, mereka akan kehilangan kendali. Oleh karena itu, kamu harus membangun kepercayaan diri, meningkatkan kualitas hidup, dan buat mereka sadar bahwa mereka bukan lagi bagian dari duniamu. Dan terakhir, dengarkan ini baik-baik. Orang toksik tidak akan pernah berubah, tetapi kamu bisa berubah. Kamu bisa memilih untuk keluar dari lingkaran toksik. Dan itu adalah keputusan terbaik yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Jadi mulai sekarang, berhenti memberi mereka akses ke dalam hidupmu. Oke, kalau kamu pernah menghadapi orang-orang toksik, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, karena di sini kita belajar bagaimana menjadi orang yang tidak bisa dijatuhkan.